Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil badil hadi ilal bayanil mahya'i warrasadi amadda arbaban duha warrasama samsal bayani fi sururil ulama fabsirul mu'jizatal Qur'an wadihatan bisatihil burhan syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasul la nabiyya ba'da wa la rasula ba'da amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi alhamdulillah. Segala puji serta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, yang salah satunya nikmat iman, Islam serta sehat walafiat, dan juga yang telah memberikan kita nikmat kemerdekaan Indonesia ini, dan juga telah memerdekakan kita hingga kita bisa berkumpul bermuajaah serta bersilaturahmi di hari di mana kita akan merayakan yang namanya Hari Pahlawan. Salawat teriringkan salam tak lupa kita curah limpahkan kepada sanjungan kita baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawakan kita dari zamannya kejahilian hingga terang benderang seperti ini. Ingat, terang bukan karena adanya lampu, melainkan karena adanya ilmu. Ini apa? Alhamdulillah, hari ini hari di mana kita merayakan yang namanya Hari Pahlawan. Indonesia telah merdeka sekitar kurang lebih 75 tahun yang lalu, benar Ustaz? Iya. 77 tahun yang lalu. Itu sebab siapa? Karena adanya santri dan juga ulama. Salah satu tokoh yang memerdekakan Indonesia ini ialah ulama dan juga santri. Santri mana? Santrinya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Siapa Kiai Haji Hasyim Asy'ari? Ulama yang mendirikan NU. Beliau ini subhanallah Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendirikan pesantren yang namanya pesantren Tebu Ireng. Pesantren Tebu Ireng ini mempunyai santri. Santrinya lumayan banyak. Ketika baru awal-awal yang namanya Indonesia itu masih dijajah. Sekitar tahun 1945 ada tragedi yang namanya, jadi si bangsa Jepang ini datang ke pondok pesantren untuk menemui pimpinan pondok pesantren.
pondok pesantren yang dipimpin oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Pimpinan Jepang pun mengambil pimpinannya Kiai Haji Hasyim dan dibawa oleh pemimpin Jepang ke markasnya. Nah, ini salah satu perjuangan santri. Si santri ini agar gimana bangsa dan juga agamanya itu selalu terjaga aman. Si santri ini semuanya itu berkumpul. Kita tidak boleh yang namanya menyanyiakan seorang guru. Karena sesungguhnya ridallahu fi ridho walidain wa suhtallahu fi suhti walidain. Kenapa saya katakan ridallahu fi ridho walidain? Karena itu sabda baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya ridho Allah itu berada di ridhonya orang tua. Dan juga murkanya Allah itu berada di murkanya orang. Kenapa kok tiba-tiba masuknya ke orang tua? Apakah guru itu orang tua? Iya. Orang tua itu ada 3. Siapa aja? Yang melahirkan. Yang siapa? Yang mengajarkan kita akan ilmu. Dan juga yang ketiga apa? Mertua, seorang yang menikahi anaknya. Santri ini tidak ingin yang namanya agama dan juga bangsanya itu selalu terinjak-injak. Makanya seorang santri itu tidak boleh yang namanya down. Kalau seandainya agamanya dan juga bangsanya sedang dijajah ataupun diinjak. Buya Hamka mengatakan kalau seandainya agamamu dihina tapi kau hanya diam, ganti saja pakaianmu dengan kain kafan. Kalau seandainya kalian tidak ingin yang namanya merasakan akan pahitnya perjuangan, maka tidurlah di bawah pohon beringin. Apa aja pohon beringin? Tidur di bawah pohon beringin. Orang-orang para pahlawan terdahulu itu orang-orang yang berjasa, orang yang telah berjasa di atas tanah Indonesia ini. Kalian itu hanya orang yang makan jasa para pahlawan, orang yang telah berjasa di atas tanah Indonesia ini. Kalian itu hanya memakan jasa para pahlawan yang telah memerdekakan tanah Indonesia ini. Makanya kalau seandainya kalian itu disuruh belajar tuh belajar. Sekarang tuh bukan zaman kolonial. Sekarang tuh zamannya modern. Kalau kolonial itu zaman 1000-an itu, zaman 1900-an itu ya kita masih perang. Sekarang juga kita masih perang. Perang dengan siapa? Dengan kemalasan kita. Dengan hawa nafsu kita. Maka saya katakan hari ini juga jadilah orang yang benar. Jangan jadi orang yang pintar tapi tidak benar. Orang yang benar itu akan selalu membawa akan kebenarannya. Tapi orang pintar tapi dia kagak benar, hati-hati. Banyak orang pintar yang sekarang duduk di atas tapi bawahnya selalu terambil oleh yang atas. Makanya kalian dimasukin ke pondok itu harusnya bersyukur.
kalian itu santri harus bersyukur. Orang-orang yang terpilih untuk menuntut ilmu, berjalan di jalan Allah. Orang yang berjalan di jalan Allah itu lurus apa lempeng? Lurus apa lempeng? Sama aja. Kalau lempeng itu lurus. Ini asli Jakarta semua. Jadinya kurang masuk. Iya, lempeng itu lurus. Kalian itu orang yang terpilih, yang belajar agama-agama Allah. Kalian itu belajar, dididik tentang agama Allah, tentang akhlakul karimah. Dididik untuk menjadi orang benar. Kalau seandainya itu orang benar, dia nggak bakal yang namanya bawa keburukan. Kalian dididik akhlak, kalian dididik tentang kebenaran. Kenapa dididik tentang akhlak? Ma min syai'in asqalul mu'minin yaumil qiyamati min hulukin hasanin. Itu kata Nabi. Kata Nabi apa? Tidak ada apa-apa nanti di yaumul qiyamah itu, beratnya timbangan itu, yang berat itu akhlakul karimah. Di antara orang mukmin itu timbangan yang paling berat di antara orang mukmin itu akhlakul karimah. Maka santri-santri Pondok Pesantren Darussalam At-Thahiriyah, kita harus berjuang. Kita harus berjuang menuntut ilmu, melawan yang namanya rasa malas, rasa yang namanya hawa nafsu. Wah, kayaknya teman kita di rumah enak banget ya, megang HP, main keluyuran sampai jam segini belum balik. Lah, iya bener kan? Lupa yang namanya kita tuh ngaji. Laisa sadidu bisaraati innamas sadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat itu bukanlah orang yang selalu menang di dalam pertandingan, orang yang selalu menang di dalam tinju, berantem segala macam. Tapi kata Nabi apa? Orang yang kuat itu adalah orang yang selalu bisa melawan hawa nafsunya. Lawan hawa nafsunya, lawan rasa malesnya. Orang santri itu keren. Apalagi seorang pemuda penuntut ilmu. Disampaikan oleh Sunan Kalijaga, seorang santri itu tidak boleh yang namanya sombong. Ada 3 pesan yang disampaikan oleh Sunan Kalijaga. Tidak boleh yang ngerasa dirinya tuh pinter. Kalau seandainya masih belum bisa mengoreksi apa yang di dirinya tuh kurang. Yang kedua apa? Yang kedua, tidak boleh ngerasa dirinya tuh lebih unggul daripada orang lain kalau seandainya dirinya tuh masih merendahkan orang lain. Yang satu lagi nih, yang ketiga. Ini sama kayak satu dan juga 2. Tidak boleh ngerasa lebih suci, ngerasa paling suci kalau seandainya belum bisa menyatu diri dalam Tuhan.
Itu pesan dari Sunan Kalijaga kepada seorang pemuda yang sedang menuntut ilmu. Kenapa? Inna fi yadis suban amrul ummah wa fi iqdamiha hayataha. Di tangan seorang pemuda lah maju mundur perkara suatu bangsa dan juga agama. Di tangan seorang pemuda. Di tangan kalianlah maju atau mundurnya suatu bangsa dan juga agama. Siapa tahu lulus dari sini besok lanjut ke pendidikan yang lebih tinggi lagi, setelah itu terpilih untuk menjadi seorang presiden, menjadi seorang gubernur, bupati, segala macam. Amin. Jangan sombong sama doa. Doa tanpa usaha itu bohong. Usaha tanpa doa sombong. Amr bin As lagi waktu jadi gubernur kekhalifahan Umar ibnu Khattab, itu ada orang Yahudi membangun sebuah rumah. Nah, tapi di tanah itu Sayyidina Amr bin As itu pengen membangun sebuah masjid. Dirubuhkan rumahnya si orang Yahudi tersebut. Orang Yahudi ini ngadu ke Umar ibnu Khattab. Wahai khalifah, enggak. Datang ke tempat ini, perkumpulan para khalifah. Si orang Yahudi ini belum tahu yang namanya khalifah itu siapa. Ya Sayyidi, wahai bapak, apakah engkau kenal yang namanya Sayyidina Umar ibnu Khattab? Kenal. Di mana istananya, Pak? Di atas lumpur, kata si bapak itu. Di atas lumpur? Iya, di atas lumpur. Pengawalnya siapa, Pak? Ditanya lagi sama orang Yahudi ini. Dijawab lagi. Pengawalnya itu janda, duda, orang-orang tua, orang-orang fakir miskin, orang-orang kaumul ansor. Semuanya. Terus ditanya lagi, apa pakaian kebesarannya? Apakah sutra? Bukan. Pakaian terbesarnya itu adalah malu dan takwa. Orang ini bingung, maksudnya apa? Ya, itulah Sayyidina Umar ibnu Khattab. Terus ya, di mana sekarang orangnya, Pak? Di depan ente. Ternyata si orang Yahudi ini nanya langsung kepada Sayyidina Umar. Ada apa gerangan, kata Sayyidina Umar, kau datang kemari untuk menemuiku? Aku bikin rumah. Rumahnya itu dihancurin, dirobohin sama Amr bin As. Katanya pengen bikin masjid. Umar ibnu Khattab langsung refleks. Ngelihat tulang di depannya. Di dekat tempat sampah. Hei Pulan, kau ambil itu tulang. Makin bingung ini orang Yahudi. Saya di sini minta pengadilan, wahai Umar ibnu Khattab, bukan ingin tulang. Iya, saya tahu, ambillah dulu. Langsung udah diambil itu tulang sama orang Yahudi itu. Diberikan kepada Umar ibnu Khattab. Diambil pedang dari sarungnya. Dikasih tanda. Si tulang ini. Dikasih sama orang Yahudi itu. Nih,
kasih tulang ini ke Amr bin As. Makin bingung orang itu. Orang ini datang pengen pengadilan, tapi dikasih tulang. Udah kau kasihlah dulu itu kepada Amr bin As. Pulang dah dia. Langsung menemui Amr bin As. Ketika telah diberikan kepada Amr bin As langsung refleks. Ini tulang dari siapa? Dari Sayyidina Umar. Refleksnya makin jadi. Hai para pekerja, berhenti, rubuhkan pondasi-pondasi masjid itu. Bangun kembali rumah orang ini. Makin bingung orang Yahudi itu. Lagi mana enggak orang lagi pergi ke Sayyidina Umar pengen minta pengadilan tapi dikasih tulang. Pas balik langsung didiriin lagi. Nah, sontak bertanya, ini maksudnya apa? Semata-mata Sayyidina Umar berpesan kepada saya, setinggi apapun martabat kita, jabatan kita, kita akan kembali ke dalam tanah dan kita akan kembali menjadi tulang-tulang. Tuh. Jadi orang jangan sombong. Orang sombong itu gak boleh. Yang berhak sombong itu cuma ada satu. Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya pesan saya cuma satu untuk kalian semua. Jadilah orang yang benar. Percuma jadi orang yang pintar tapi tidak menjadi orang yang benar. Jadilah orang yang berjasa. Jangan selalu menjadi orang yang memakan akan jasa orang lain. Selalulah berperilaku dengan amalan-amalan yang akhlakul karimah, dengan akhlak yang mulia. Jangan mengisi dengan amalan-amalan kita tuh dengan amalan-amalan akhlak yang buruk. Karena kalau seandainya sudah terbiasa dengan amalan akhlak yang mulia sejak kita masih kecil, nanti ketika kita sudah besar, kita sudah terbiasa akan menjalankan akhlak tersebut. Tidak usah yang namanya belajar lagi. Sebenarnya akhlak itu tidak bisa dikaji dengan kitab-kitab. Kita lihatlah guru-guru kita. Guru kita, Ustadz Rehan, Ustadz Haikal, Ustadz Irsad, Gus Wil dan Abu. Semuanya itu guru-guru kita. Kita contohlah akhlak mereka. Selalu kita contoh apa yang mereka selalu buat kebaikan. Paham gak nih santri? Santri itu diamnya itu masuk surga. Bergeraknya mengubah dunia. Pemuda hari ini ialah pemimpin di masa depan. Kita sama-sama berdoa. Semoga kita semua menjadi seorang pemimpin yang adil. Yang selalu membawa kebenaran ke dalam umatnya. Dan melihat kepada umatnya itu bi'ainir rahmah. Atauna sampai sini kalam saya. Mohon dimaklum. Kalau seandainya ada kata-kata yang salah, mohon maaf sebesar-besarnya. Kalau seandainya itu benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam.
Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dihadirkan, kita doa ya, hadirkan hati kalian, kita meminta, kita hamba-hamba yang doif, hamba yang lemah, kita meminta ke semuanya sama Allah pada malam ini. Tenangkan hati kalian, hadirkan hati kalian untuk meminta semuanya sama Allah, karena Allah yang Maha Ghafurur Rahim, Sami'ul Alim. Ya, kita baca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Ayo angkat kedua tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azimi sultanik. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, hamba-Mu ini meminta kepadamu ya Allah. Hamba-Mu ini telah berdosa. Ampunkanlah dosa hamba-hamba-Mu ini ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa juga kedua orang tua kami, guru-guru kami. Panjangkan umur kedua orang tua kami, guru-guru kami. Ya Allah, jadikanlah orang-orang yang terdahulu kami yang telah wafat, semoga Allah balas kebaikannya ya Allah. Semoga para pahlawan kita yang terdahulu Engkau taruh di jannah-Mu, di surga-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikan hamba ini sebagai santri yang suri tauladan, berakhlak Rasulullah. Ya Allah, jadikan hamba-Mu ini jadi hafidah Quran sampai 30 juz mungkin ya Allah, dan bisa menjalankan murojaah dalam kesehariannya ya Allah. Sebagaimana kami ingin memakai mahkota kedua orang tua kami di surga nanti ya Allah. Lancarkan lisan kami dalam melafalkan Quran ya Allah. Lancarkan lisan kami dalam menyebut lafal-lafal dan kalam-Mu ya Allah. Ubah akhlak kami ya Allah dengan akhlak Rasulullah. Hamba-Mu ini sadar kami bahwa telah zalim kepada-Mu ya Allah. Ampunkanlah ya Allah ya Arhamar Rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Biqadrik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah.